Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradita Sulaiman, NIM 2012-4026 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado. Baik, sebelumnya, saya dari kelompok 10 akan menceritakan sedikit makalah kami tentang imperialisme Barat di dunia Islam dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bunda Sulfah Putiwa MPD dan Kak Gina Nurvina dari CMPD. Kemajuan dunia Barat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan yang dicapai bangsa-bangsa Barat pada periode ini erat kaitannya dengan perkembangan peradaban Islam, baik ketika Islam mencapai puncak kemajuannya di Eropa atau kemajuannya di Baghdad. Bangsa Barat banyak berhutang budi pada ilmuwan Muslim yang telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi jauh meninggalkan negara-negara tetangganya di Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains, di samping perkembangan dan kemajuan bangunan fisik. Dari kerja keras dan tingginya kreativitas bangsa Barat dalam mempelajari ilmu pengetahuan yang telah dihasilkan umat Islam, menyebabkan bangsa Barat menemukan masa kemajuannya dan kejayaannya. Setelah bangsa Barat menemukan masa kejayaannya, mereka ingin mengadakan ekspedisi berbagai negara di luar Eropa. Mereka ingin membuktikan pendapat dari Galileo Galilei yang menyatakan bahwa bumi itu bulat, yang berarti bahwa jika terus menelusuri jalan ke barat, maka akan sampai di tempat semula. Tujuan mereka tidak hanya untuk membuktikan kebenaran teori itu, tetapi juga ada sebagian mereka bertujuan mengambil alih kekuatan ekonomi umat Islam. Yang satu menguasai sistem dunia. Ketika 3 kerajaan besar Islam sedang mengalami kemunduran pada abad 18 Masehi, Eropa Barat mengalami kemajuan dengan pesat. Kerajaan Safawi hancur pada abad ke-18 Masehi, kerajaan Mughal atau Mongol hancur pada masa paruh kedua abad ke-19 Masehi. Kemudian disusul oleh kerajaan Utsmani di Turki. Kelemahan-kelemahan kerajaan Islam itu menyebabkan Eropa dapat menguasai dan menjajah negeri-negeri Islam dengan mudah. Satu demi satu negeri-negeri Islam itu dapat ditunduk dan dijajah oleh bangsa Barat. B. Kebangkitan Eropa. Bangsa-bangsa Eropa menghadapi tantangan yang sangat berat pada awal kebangkitannya. Di hadapan mereka masih terdapat kekuatan angkatan perang Islam yang sulit dikalahkan, terutama kerajaan Utsmani yang berada di Turki. Tidak ada jalan lain, mereka harus menembus jalan yang sebelumnya, hanya dipandang sebagai dinding yang membatasi gerak mereka. L. Stoddard dalam The Inner World of Islam menggambarkan situasi kebangkitan Eropa dengan kata-kata demikian, dengan sekejap dinding laut itu berubah menjadi jalan raya, dan Eropa yang terpojok menjadi yang terpetuan di laut dan di dunia. Terjadilah perputaran nasib yang sangat hebat dalam sejarah seluruh umat muslim. Dalam bidang perekonomian, bangsa-bangsa Eropa semakin maju karena daerah-daerah baru terbuka. Baginya mereka dapat memperoleh kekayaan yang tidak terhingga untuk kesejahteraan negerinya. Negeri-negeri Islam yang jatuh pertama kali di bawah kekuasaan Eropa adalah negeri yang jauh dari pusat kekuasaan Utsmani, Islam di Asia Tenggara dan anak benua India. Karena kerajaan ini meskipun mengalami kemunduran, ia masih disegani dan dipandang cukup kuat untuk berhadapan dengan kekuasaan militer waktu itu. C. Imperialisme Barat terhadap dunia Islam. Kelemahan dan kemunduran dunia Islam dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa Barat untuk bangkit dan bergerak menuju ke arah negara-negara Islam serta menguasai dan menjajahnya. Mereka datang dengan maksud untuk berdagang atau mencari rempah-rempah di timur,
sehingga muncul keinginan untuk menguasai semua sistem ekonomi dan politik negara-negara Islam yang dikuasainya. Penjajahan bangsa Barat yang dipelopori bangsa Spanyol dan Portugis mempunyai tujuan yang hampir sama, yaitu dengan semboyan gold, yaitu semangat mencari keuntungan besar, emas, glory, yaitu semangat untuk mencapai kejayaan dalam bidang kekuasaan, dan gospel, yaitu semangat menyebarkan agama Kristen di masyarakat yang terjajah. Bangsa Barat dalam rangka memecah belah umat Islam dengan menggunakan berbagai cara. 1. Mereka membelah wilayah umat Islam dari perbatasan Cina hingga Afrika Maroko. 2. Menerapkan taktik pemecahan dan kemudian tutup kembali. Mereka bentrokan antara satu nasionalisme dan nasionalisme yang lain. Lebih fatal lagi, mereka ada antar pengikut yang satu dengan yang lainnya dan satu yang nasionalisme. Kedengkian dan permusuhan antara umat Islam. 3. Mereka menyerukan negara-negara jajahannya mendirikan banyak pantai dengan argumen bahwa cara tersebut demokratis yang membuat negara cepat, maju, dan modern, padahal maksud mereka ialah meruntuhkan umat Islam yang bersatu dan menyalakan api. D. Kemunduran Kerajaan Utsmani dan ekspansi Barat ke negeri-negeri Islam. Kerajaan Utsmani menjadi kecil di hadapan Eropa akibat dari kemajuan-kemajuan bangsa tersebut, terutama dalam teknologi militer dan industri perang. Akan tetapi, nama besar Turki Utsmani masih membuat Eropa Barat segan untuk menyerang atau mengalahkan wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Islam ini, termasuk daerah yang berada di Eropa Timur. Kekalahan besar kerajaan Utsmani dalam menghadapi serangan Eropa di Wina tahun 683 Masehi, pertempuran Wina, membuka mata Barat bahwa Utsmani telah mundur jauh sekali. Sejak inilah Utsmani berulang kali mendapat serangan dari Barat. Demikian keadaan dunia Islam abad ke-19 Masehi. Eropa disemangatkan oleh revolusi industri, dipersenjatai oleh ilmu-ilmu modern dan penemuan, dan membuka rahasia alam dan menempatkan tangannya yang agresif dengan berbagai senjata yang sampai waktu itu tidak pernah dimimpikan. Jadi kesimpulannya, ketika Islam mengalami kejayaan di Spanyol, banyak orang Eropa yang belajar ke sana, kemudian menerjemahkan karya-karya ilmiah umat Islam yang dimulai sejak abad ke-12 Masehi. Sepulang dari sana, mereka mendirikan universitas di negeri masing-masing dan meniru pola Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, keadaan ini melahirkan Renaissance, reformasi, dan rasionalisme di Eropa. Dengan dukungan oleh pertumbuhan produksi pabrik dalam skala dan perubahan yang besar, serta dengan metode komunikasi ditandai dengan ditemukannya kapal uap, kereta api, dan telegraf, Eropa telah siap untuk melakukan ekspansi perdagangan ke semuanya. Ini diiringi dengan peningkatan kekuatan angkatan bersenjata dengan negara-negara besar Eropa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.